perkenalkan, nama saya Fansakira Saidah dari kelas 10 IPS 2. Nomor absen saya 12. Saya Anabel Mahidara Lolai dari kelas 10 IPS 2. Nomor absen saya 3. Saya Ibu Salman Madza dari kelas 10 IPS 1. Nomor absen 22. Nah, di video kali ini kalian bertiga akan membahas materi fisika kelas 10 tentang momentum dan info. Kira-kira apa itu momentum? Momentum adalah perkalian vektor antara massa dengan satuan kilogram dan kecepatan dengan satuan meter per sekon. Momentum memiliki rumus sebagai berikut. P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum, M adalah massa, dan V adalah kecepatan. Nah, sedangkan impuls itu sendiri adalah perubahan momentum. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga termasuk besaran vektor. Sedangkan impuls sendiri memiliki rumus sebagai berikut. Dari gaya total konstan yang bekerja untuk selang waktu dari T1 sampai T2. Hubungan momentum dan impuls digambarkan pada sebuah benda yang bermassa U bergerak dengan kecepatan mula-mula, yaitu V1. Kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini, hubungan momentum dan impuls dituliskan dalam persamaan. Persamaannya sebagai berikut. Berikut adalah keterangan dari persamaan tersebut. P1 sama dengan mv1, yaitu momentum awal, dengan satuan kilogram meter per sekon. P2 sama dengan mv2, yaitu momentum akhir, dengan satuan kilogram meter per sekon. Delta P sama dengan P1 min P2, yaitu perubahan momentum dengan satuan kilogram meter per sekon. Yang terakhir ada impuls sama dengan S kali M, yaitu impuls dengan satuan ms. Di dalam momentum impuls ini terdapat hubungan yang dinamakan teorema impuls momentum yang berbunyi demikian. Impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu benda antara momentum akhir dengan momentum awal. Jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini berlaku pada peristiwa tumbukan, benda pecah menjadi beberapa bagian, dan juga penggabungan beberapa bagian. Nah, tumbukan itu ada berapa jenis saja sih? Nah, tumbukan itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada tumbukan lenting sempurna atau elastis. Tumbukan lenting sempurna terjadi di mana tidak ada energi yang hilang selama tumbukan dan jumlah energi kinetik kedua benda sebelum definisi tumbukan pokoknya sama. Contohnya sebagai berikut. Misalnya, kedua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan. Dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Yang kedua,
ada tumbukan lenting sebagian. Nah, yang kedua, di sini ada tumbukan lenting sebagian, di mana beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain, seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Contohnya sebagai berikut. Tumbukan lenting sebagian, contohnya sebuah bola pingpong yang dijatuhkan di permukaan dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas, di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Karena ada sebagian energi yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan permukaannya adalah sebagai benda kedua, maka setelah pertumbukan, keduanya tidak menyatu dan rentang koefisien restitusi tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali atau inelastis. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali adalah di mana setelah tumbukan keduanya menyatu. Contohnya sebagai berikut. Tumbukan tidak lenting sama sekali atau inelastis. Misalnya, bola ditembakkan ke bola lain sehingga bola tersebut berhenti menyatu dengan bola lainnya, kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan. Nilai koefisien restitusinya sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Berikut adalah contoh soal. Sebuah bola karet masanya 75 gram dilemparkan horizontal hingga membentur dinding seperti gambar. Diketahui massa bola karet 75 gram sama dengan 0,075 kg. V min 20 meter per sekon. Negatif karena arahnya ke kiri, dan V aksen 20 meter per sekon. Positif karena arahnya ke kanan. Kecepatan awal dan kecepatan akhir mempunyai tanda yang berbeda karena arah gerakan bola atau arah kecepatannya berlawanan. Yang ditanya adalah impuls. Besarnya impuls dapat kita hitung dengan persamaan I sama dengan delta P, atau I sama dengan M dikali V aksen min V. I sama dengan 0,075 dikali 20 dikurangi min 20. Kita selesaikan perhitungannya sehingga diperoleh I sama dengan 3 ns.